Suatu hari, Dokter Oh mendapat pasien yang mengalami pendarahan setelah melahirkan. Mereka sudah melakukan operasi untuk menolong pasien itu, namun pasien itu tetap tak bisa tertolong. Dan karena kejadian itu, Dokter Oh sampai mengalami mimpi buruk. Begitu juga dengan dokter lainnya. Dan karena kejadian itu, dokter residen diberi pelajaran lagi untuk menghadapi situasi seperti itu. Di sana para dokter sudah diberi materi oleh dokter Kong, namun dokter Seo menggantinya dengan materi miliknya yang dia anggap lebih baik. Dan karena kejadian itu, dokter Kong jadi merasa dokter Seo telah meremehkannya dan merasa dokter Seo ingin membuat persaingan di antara mereka. Apalagi saat ini jadwal operasi dokter Kong juga diundur agar dokter Seo bisa operasi karena saat sore dia ada pertemuan dengan direktur. Dokter Kong pun kesal karena dia harus menunggu lama dan dia minta Piu tetap harus menyiapkan operasinya sesuai jadwal. Dan karena persaingan dokter Seo dan dokter Kong, dokter Piu dan dokter Oh yang jadi asisten mereka jadi ikut juga bersaing untuk memenuhi permintaan dokter senior mereka masing-masing. Kemudian saat mereka akan pulang, dokter Do menelpon dokter Oh untuk pulang bersama. Namun saat tahu dokter Oh dijemput, Jae-il dan Piu yang satu arah malah minta nebeng. Tentu dokter Oh menolak karena dia belum mau teman-temannya tahu hubungan mereka. Jadi saat bersama dokter Do, dokter Oh mengungkapkan kekhawatirannya tentang hubungan mereka nanti jika rekan mereka sudah tahu. Dokter Oh takut dituduh tidak serius bekerja dan malah fokus pacaran dengan dokter Do. Dan itu bisa membuat rumor buruk kepada dokter Do. Apalagi mereka adalah saudara ipar yang juga tinggal serumah. Mendapat perhatian itu, dokter Do senang dan malah mengajak dokter Oh bercanda untuk membuang kekhawatirannya. Kemudian saat di rumah mereka berkomunikasi lewat chat agar hubungan mereka tidak ketahuan. Namun karena dokter Oh senyum-senyum sendiri, Joyoung jadi menuduhnya punya pacar. Tapi bukannya bilang tidak, dokter Oh malah bilang dia memang punya pacar dan membuat dokter Do langsung panik. Kakaknya yang penasaran minta agar dia dipertemukan dengan pria itu. Namun melihat dokter Do gelisah, dokter Oh pun bilang kalau dia hanya bercanda. Setelahnya, Ju Yeong memberitahu kalau lusa dia akan melakukan tes darah yang ketiga kalinya karena tes darah yang sebelumnya hasilnya masih kurang baik. Dan karena besok suaminya ada tugas penting, dia minta agar dokter Oh bisa menemaninya sebentar saat tes darah. Besok saat di rumah sakit, persaingan dokter Seo dan Kong semakin mengetat. Dokter Oh dan Piu sampai harus berebut tabung bayi untuk pasien mereka masing-masing. Namun karena mereka terus berdebat, tabung itu malah diambil dokter lain yang lebih membutuhkan. Di tempat lain, anak pasien yang seperti preman minta agar ibunya diperiksa. Pria itu sebelumnya bersikap tak sopan ke perawat, namun kini dia lebih sopan karena ada dokter yang memarahinya. Dan mereka yakin itu adalah dokter Jo yang terkenal paling berani. Bahkan saat itu juga dokter Kim langsung jadi korban kemarahan dokter Jo yang memarahi hasil kerjanya. Padahal menurut dokter Kim kerjanya sudah benar, namun dokter Jo tetap menganggapnya salah. Melihat dokter Kim mendebat dokter Jo, Jae-il pun memberi saran agar sebelum dokter senior makin marah, dokter Kim harus segera minta maaf sebelum mereka marah. Dokter Kim tak setuju dengan Jae-il karena dia tak mau minta maaf kalau bukan salahnya. Jae-il pun mengalah dan sebelum pergi, dia minta agar dokter Kim hati-hati agar tak dimarahi lagi. Setelah operasi, Jae-il keceplosan dan bertanya tentang metode operasi dokter Ryu yang berbeda. Untungnya dokter Ryu orangnya humoris dan tak tersinggung, jadi dia menjelaskannya kepada Jae-il dengan lucu. Bahkan dia juga mencontohkan gerakan grup band Jae-il yang jadi pembicaraan di rumah sakit. Di tempat lain, untuk pertama kalinya, Dokter Oh harus menahan selera dan menolak pizza pemberian Dokter Kong karena mereka masih bersaing. Namun setelah rekannya pergi, dia masuk ke ruangan yang ternyata di sana sudah ada Dokter Do yang menunggu untuk makan bersamanya. Di sana pasangan yang baru itu senang bisa berduaan. Namun tiba-tiba saja Dokter Myung masuk dan untungnya mereka sempat menjaga jarak. Setelah Dokter Myung pergi, Dokter Do menyarankan mereka bertemu di malam hari karena ada satu lokasi yang Dokter Do tahu selalu sepi saat malam. Kemudian saat kembali bekerja, Dokter Piu meminjam ruangan USG Dokter Oh untuk pasiennya. Namun saat Dokter Oh mau pakai, dia malah minta pasiennya selesai semua dulu.
Tentu Dokter Oh menolak karena Dokter Seo akan memarahinya jika dia telat. Begitu juga Piu. Dia memohon karena jika dia telat juga, Dokter Kong akan memarahinya. Dan karena masalah dua senior itu, Piu dan Oh Yi-yong harus kerepotan. Di tempat lain, Dokter Ryu dan Jae-il terlihat sangat kompak sampai membuat Dokter Jo senyum. Namun emosinya langsung berubah saat melihat pasien yang harusnya puasa malah diberikan makan. Karena itu, Dokter Kim yang bertanggung jawab kembali dimarahi karena lagi-lagi lalai. Dokter Kim menjelaskan kalau itu adalah pasien yang akan dioperasi berkolaborasi dengan dokter bagian umum. Namun belum sempat dia menjelaskan, Dokter Jo langsung menyelanya dan terus memarahinya, walaupun di sana ada Dokter Ryu. Lalu datanglah dokter bagian umum yang bilang kalau residennya lah yang salah yang telah memberikan makanan itu. Namun walau tahu ternyata Dokter Kim tidak salah, Dokter Jo bukannya minta maaf, dia malah pergi ngopi dengan dokter itu. Melihat Dokter Kim dimarahi padahal bukan salahnya, Dokter Ryu bertanya kenapa Dokter Kim tidak menjelaskan kalau dia tidak salah. Dokter Kim bilang dia takut. Karena Dokter Kim tidak salah, Dokter Ryu menyuruhnya untuk tetap tegak dan bersemangat, lalu mentraktirnya agar dia kembali bersemangat, bahkan membantu menyelesaikan tugas resep Dokter Kim. Karena diperhatikan, Dokter Kim jadi senang. Setelahnya di ruangan mereka, persaingan Dokter Piu dan Dokter Oh semakin ketat. Bahkan mereka pilih tak makan agar bisa menyelesaikan tugas mereka lebih cepat. Sementara Kim, dia malah menatapi kopi pemberian Dokter Ryu. Bahkan Jae-il yang mau meminumnya langsung dimarahinya. Keesokannya, Ju Yeong baru selesai tes darah dan harus menunggu 1 jam untuk tahu hasilnya. Dia sangat berharap hasilnya baik. Sementara di tempat lain, perang dingin di antara Dokter Seo dan Kong masih berlangsung. Dan yang jadi kerepotan adalah Dokter Piu dan Oh, yang dipaksa berebut banyak jadwal untuk jadi yang paling pertama. Walau mereka lagi bersaing, Dokter Oh yang ingat Ju Yeong sedang tes darah lebih memilih Singa melihatnya. Dan kebetulan saat itu juga hasil tes darah sudah keluar. Namun hasilnya masih kurang baik, bahkan masih lebih baik hasil tes kedua. Ju Yeong berusaha bersikap biasa saja, pura-pura dia tahu akan gagal dan tak berharap banyak. Dia juga merasa tak khawatir karena masih punya 2 cadangan embrio. Dokter Oh tahu kalau kakaknya pasti sedih, namun dia tak mau memaksanya untuk jujur. Jadi dia mengajaknya ngopi agar dia lebih tenang. Namun saat memesan kopi, Ju Yeong tak bisa lagi menahan kesedihannya dan akhirnya melepaskan tangisannya. Di tempat lain, Jae-il melihat Dokter Kim di bank dan ketakutan saat ditelepon Dokter Jo. Dia pun mengambil HP-nya dan mengangkat telepon itu, yang ternyata Dokter Kim hanya disuruh untuk mengirim jadwal operasi. Karena Dokter Kim sangat ketakutan, Dokter Jae-il memberikan perhatiannya dan menyemangatinya agar tak takut kepada Dokter Jo. Sementara di tempat lain, Dokter Seo menemui temannya yang mengalami hal konyol karena tangannya kena lem. Dia adalah Dokter Lee Ik-jun yang tangannya kena lem dan ke rumah sakit Dokter Seo karena lebih dekat. Dan ternyata di sana juga datang pacarnya yang juga teman Dokter Seo bernama Song Hwa. Di sana mereka sangat dekat, apalagi Dokter Lee Ik-jun orangnya sangat manja. Kemudian datanglah Dokter Kong yang sudah berdandan untuk menyapa Lee Ik-jun yang juga temannya, bahkan pria idamannya. Namun seketika hatinya dipatahkan, tak kalah tahu kalau Lee Ik-jun dan Song Hwa menjalani hubungan asmara dan Dokter Seo langsung meledeknya. Kembali ke Dokter Kim. Dia kembali dimarahi Dokter Jo karena Dokter Kim tak berhasil mendapatkan ruang operasi dan membuat jadwal Dokter Jo jadi kacau. Namun marahnya Dokter Jo sudah keluar jalur karena dia sudah membahas masalah gaji Dokter Kim dan masalah pribadinya. Karena merasa tindakan Dokter Jo kelewatan dan tak ada yang menghentikannya, Dokter Ryu yang terkenal baik tiba-tiba marah ke Dokter Jo yang membuat semua orang terdiam. Jae-il juga memanfaatkan momen itu dan menyuruh Kim pura-pura menangis. Karena Kim menangis dan Dokter Ryu marah, Dokter Jo pun dengan berat hati minta maaf kepada Dokter Kim. Namun karena minta maaf Dokter Jo tidak ikhlas, Dokter Ryu ingin memanggilnya lagi. Namun Kim bilang itu sudah cukup dan berterima kasih kepada Dokter Ryu. Sementara di tempat lain, Dokter Jo menabrak pria preman itu dan dia yang terkenal garang malah ketakutan dengan preman itu. Lalu tak lama Dokter Ryu juga berjumpa pria itu.
Namun preman itu malah sangat takut dan menghormati Dokter Ryu, yang ternyata Dokter Ryu lah yang kemarin memarahi preman itu yang kasar kepada perawat dan ibunya. Kemudian di tempat lain, karena persaingan Dokter Seo dan Kong, Dokter Piu dan Oh malah melupakan tugas mereka, dan karena itu Dokter Do pun menegur mereka dan minta segera menyelesaikan tugas mereka. Kemudian tiba-tiba mereka mendapatkan kiriman pasien yang mengalami pendarahan yang dikirim lewat helikopter. Dokter Piu yang membantu pasien itu tiba-tiba tubuhnya kaku karena ketakutan melihat banyaknya darah yang keluar. Dokter O berusaha menyadarkannya dan minta dia tenang karena pasien itu butuh mereka. Dalam ketakutan, mereka berusaha mengingat pelajaran yang diberi Dokter Seo dan Kong untuk situasi ini agar kejadian kemarin tak terulang lagi. Namun saat mau pergi ke ruang operasi, mereka terhenti karena ternyata si pasien ada riwayat sakit leper dan tak ada dokter yang bisa memeriksanya. Namun tiba-tiba datang Dokter Lee Ik Chun yang merupakan dokter ahli bedah dan sesuai pemeriksaannya, pasien itu bisa dioperasi dan mereka pun segera membawa pasien itu. Saat menuju ruang operasi, Piu dan Dokter Oh berusaha agar si pasien tetap sadar. Kemudian mereka pun segera menganestesi si pasien. Dokter Seo juga sudah datang. Namun saat mau mulai operasi, Dokter Piu dan Oh ketakutan dan tak berani jadi asisten Dokter Seo. Untunglah datang Dokter Kong yang langsung membantu Dokter Seo, diikuti Dokter Piu dan juga Dokter Oh. Setelah melakukan perjuangan panjang, akhirnya pasien itu berhasil diselamatkan. Dan akhirnya persaingan di antara mereka bisa diredam lewat kerjasama mereka menyelamatkan pasien itu. Namun setelahnya Dokter Seo kembali berdebat dengan Dokter Kong hanya karena masalah sepele. Datanglah Dokter Ryu yang menegur mereka. Dia muak melihat pertengkaran mereka selama 20 tahun bekerja. Dia pun minta agar mereka untuk saling berterima kasih karena operasi mereka sudah berhasil. Dan akhirnya mereka pun berdamai. Kembali ke Kim. Karena senang ke Dokter Ryu, akhirnya dia memaksa untuk ikut membantu operasi Dokter Ryu. Dokter Ryu pun senang karena dulu Dokter Kim bilang bosan dengan bagian ginekologi, namun kini dia sudah tampak sangat semangat. Begitu juga dengan Piu dan Oh yang kini bekerja sama agar tugas mereka segera selesai. Karena mereka sudah bekerja keras di operasi sebelumnya, Dokter Do memberi hadiah untuk menyelesaikan tugas mereka dan menyuruh mereka istirahat. Mereka pun senang dan segera pergi. Sedangkan di tempat lain, karena Dokter Kim belum makan, Jae-il memberikan kue yang diberikan pasien kepadanya. Namun kuenya hanya ada 2, Dokter Kim merasa itu tidak cukup untuk dibagi 4. Jae-il pun bilang kalau itu untuk mereka berdua karena Piu dan Oh Hye-yong masih tak damai. Jadi mereka mau membiarkan mereka menyelesaikan masalah mereka dulu. Dan agar tak ketahuan, Jae-il mengajak Kim makan di tempat paling sepi di rumah sakit itu. Sementara Lee Ik Jun dan Song Hwa berjalan di ruangan sepi. Lee Ik Jun bilang kalau dulu saat dia masih residen, ruangan itu adalah tempat paling sunyi di malam hari. Dan biasanya ada pasangan yang memanfaatkannya. Dia pun yakin kali ini masih ada orang yang memanfaatkannya. Dan saat dia membuka salah satu pintu, ternyata di sana ada Jae-il dan Kim yang bersembunyi dan untungnya mereka tak ketahuan. Lee Ik Chun juga membuka pintu lain, namun tak menemukan pasangan, padahal biasanya dia dapat 3-4 pasangan. Setelah Lee Ik Chun pergi, Jae-il dan Kim keluar. Kim bertanya kenapa Jae-il memaksanya bersembunyi, padahal mereka tak melakukan hal aneh. Jae-il pun bingung memberikan alasan dan hanya bilang dia hanya takut mereka ketahuan dan dituduh bolos bekerja. Lalu mereka pergi. Namun Jae-il kembali karena HP-nya tinggal. Dan saat itu juga Dokter Oh dan Dokter Do keluar dari ruangan lain sambil pegangan tangan. Dan Jae-il sangat kaget melihat itu. Dan episode 10 pun berakhir. Oke guys, makasih udah nonton. Sampai jumpa di 2 episode terakhir minggu depan. Jangan lupa like and subscribe agar kalian gak ketinggalan. Sekian, terima kasih.